Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil dari proposal kewirausahaan. Sebelum melakukan penjelasan materi, kami akan memperkenalkan nama masing-masing kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri yang moderator bernama Haziza Ameliana, NIM 21233043, dan rekan saya Elsa Febrilasari dengan NIM 21233033, dan Kaila Raisandi Herza dengan NIM 21233043. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Elsa. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi pertama. Di sini ada aspek manajemen dan organisasi. Di sini ada bagan organisasi kami. Yang pertama, manajer oleh Aziza Ameliana, yang saran oleh Elsa, produksi oleh Kaila, dan keuangan oleh Aziza. Tanggung jawab atau job description dari usaha Like Flower Shop kami adalah manajer Aziza Ameliana, bertanggung jawab sebagai memimpin, mengarahkan, mengawasi kinerja staf, seperti di bagian pemasaran, produksi, dan keuangan agar dapat bekerja sama mencapai tujuan. Yang kedua, bagian pemasaran oleh Elsa Febriasari, bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan pemasaran, meneliti dan menganalisis data untuk membentuk pelanggan dan melakukan kegiatan promosi. Yang ketiga, bagian produksi, yaitu oleh Kaila, bertanggung jawab dalam pembangunan berbagai macam produk seperti buket bunga, pengemasan, pengiriman, hingga dokumentasi juga termasuk tanggung jawab tim produksi. Yang keempat, bagian keuangan oleh Azizah, bertanggung jawab dan mengatur keuangan dalam sebuah bisnis seperti bisnis buket bunga, melakukan transaksi keuangan dalam bisnis. Di sini ada jadwal pelaksanaan. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus di minggu ketiga. Yang kedua, survei lokasi. Yang ketiga, pengolahan data dilakukan pada Agustus di minggu keempat. Yang kelima, pembentukan badan usaha dilakukan pada bulan September minggu pertama. Yang keenam, investasi tempat usaha dilakukan bulan September minggu pertama. Pembelian bahan dilakukan pada September minggu ketiga. Yang ke-8, memulai produksi dilakukan pada September minggu keempat. Dampak dari usaha Lex Flower Shop ini adalah dapat memberikan pemasukan berupa pendapatan bagi masyarakat, yaitu dapat memberi peluang terhadap pemasukan dan dapat memberikan peluang pekerjaan. Dampak bagi usaha lain atau industri lain yaitu menguntungkan pengusaha bunga, pengusaha usaha kertas seperti kertas kelpen atau kertas wrapping. Aspek pasar dan pemasaran. A. Ulasan deskripsi bisnis. Yang pertama, bidang usaha yang akan dijalankan yaitu buket bunga dengan nama toko Like Flower Shop atau LFS. Alasan kami menamakan toko bunga kami sebagai Like Flower Shop yaitu supaya kedai atau toko buket kami dikelola bisa bersinar dan banyak dikenal oleh masyarakat. Potensi produk. Pertama, produk yang dibuat masih bisa dijual kembali meski dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, modal yang dikeluarkan relatif lebih kecil. Yang ketiga, banyak peminat akan buket bunga. Yang keempat, produk yang dibuat tidak lenyap dimakan massa. Yang kelima, daya simpan lama. Yang keenam, harga buket bunga yang dijual terjangkau.
Peluang usaha akan produk Bukit Bunga yaitu di waktu hari besar seperti wisuda, kompre, ulang tahun, pernikahan, dan masih banyak lagi. Untuk usaha produk Bukit Bunga, tidak perlu melihat keadaan pasar karena Bukit Bunga bisa bertahan lama di pasaran karena banyak peminat. Di hari-hari besar, selain itu, peluang usaha ini sangat cocok dijalankan menurut kami setelah kami melakukan wawancara 2 minggu yang lalu, di mana buket bunga sangat menguntungkan untuk dijual, apalagi di sekitar kampus UNP, di mana dalam setahun UNP ada melakukan wisuda, sidang, kompre, dan masih banyak lagi. Jadi bisa menjadi kesempatan bagus buat kami merintis usaha buket. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kaila. B. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi dari produk buket bunga, yaitu mahasiswa, orang yang mengadakan resepsi, orang dewasa, remaja, karena berada di sekitar kampus UNP, jadi target kami yaitu mahasiswa yang ada di UNP. Selain mahasiswa UNP, kami juga ingin menargetkan pasaran buket kami yaitu kepada anak remaja, orang dewasa. Yang kedua, targeting di mana dari produk ini kita bisa melakukan pendekatan secara langsung maupun secara online. Yang ketiga, positioning dari usaha bakat bunga kami yaitu pemesanan bisa dilakukan secara online maupun langsung. Menawarkan jasa antar pesanan, harganya terjangkau, bisa memilih variasi bunga sesuai yang diinginkan. Yang keempat, permintaan masa kini itu langsung dikarenakan eh, itu lancar dikarenakan usaha yang dibikin sangat menguntungkan, terutama ketika ada acara-acara besar. Prospek permintaan di masa depan, di mana usaha bakat bunga tidak habis dimakan waktu, selama kepakai karena mengalami perubahan dan pasti selalu laku terjual karena bisa dijadikan hadiah waktu acara besar. Kenapa kami mengatakan permintaan atas bakat bunga lancar? Karena apabila ada acara-acara wisuda, kompre, hadiah ulang tahun, atau wedding, pasti banyak yang memesan bunga minimal 20 dalam sehari. Dari segi konsumen, produk buket sangat banyak digemari karena adanya acara-acara besar sehingga banyak orang yang berpikir untuk memberikan hadiah berupa buket. Alasannya karena harga sesuai dengan kantong, daya tahannya yang lama, produk yang dipasarkan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak pasaran, serta memiliki banyak model variasi. Harga yang dipasarkan terjangkau oleh mahasiswa maupun masyarakat. Buket bunga memiliki harga yang berbeda-beda, tergantung ukuran dan variasi bunga yang dipilih. Buket bunga dengan bunga satu ditambah dengan kombinasi daun bisa dihargai 15.000. Semakin rumit bunga yang dibuat akan semakin mahal harganya. Produk yang dilakukan melalui pemasaran yaitu dengan memberikan diskon serta melakukan promosi melalui media sosial. Pemasarannya dilakukan melalui media Instagram. Analisa persaingan. Persaingan di pasaran lumayan ketat, tetapi karena adanya karakteristik tersendiri yang menjadi daya tarik pelanggan untuk membeli. Di mana karakteristik dari usaha bakat bunga ini yaitu menggunakan bunga yang berkualitas, harganya terjangkau, dan pelayanan yang kami berikan harus berkesan bagi pelanggan seperti berperilaku baik kepada pelanggan, bersifat ramah, dan selalu tersenyum menghadapi pelanggan. Program pemasaran yang kami gunakan yaitu berupa promosi melalui media Instagram, memberikan diskon 10% apabila berbelanja sebanyak 10 kali. Modifikasi dari bakat bunga tidak terlalu banyak, di mana kami ingin menyajikan bakat dengan warna-warna yang soft dan tenang ketika dilihat, dan penggunaan kertas pembungkus yang senada dengan bunga yang supaya terlihat lebih menarik. Dan
dan sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang yang menyukai bakat dengan warna-warna yang soft, serta harga yang terjangkau. Selain itu, produk kosmetik, rokok, uang bisa juga dijadikan kreasi baru di dunia bakat. Aspek teknis dan teknologi. Rencana pengembangan. Untuk evaluasi lokasi, adapun lokasi usaha kami ini adalah di Universitas Negeri Padang, Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat. Sarana dan prasarana di sini kami menggunakan sarana gunting, kertas, bunga, dan prasarana tempat kami memproduksi adalah ruangan kos. Tenaga kerja bagian manajer dan keuangan adalah Haziza Ameliana, bagian produksi adalah Kaila Resenda Herza, bagian marketing dan pemasaran adalah Elsa Febriasari. Maaf Ziza, suaranya Kak Ainut. Bahan utama yang kami gunakan dalam pembuatan bakat yaitu bunga dan kertas hias. Jika ada pesanan sesuai dengan keinginan, maka bahan utamanya disesuaikan dengan keinginan pelanggan tersebut. Bangunan dan tata letak, di mana bangunan tempat kami memproduksi yaitu di rumah kos, dan tata letak tempat kami yaitu lemari untuk meletakkan perlengkapan buket bunga di kamar. Jadwal pelaksanaan. Adapun jadwal pelaksanaan yang akan kami rencanakan yaitu di minggu keempat tanggal 25 September 2022. Estimasi biaya, modal yang kami keluarkan untuk melakukan produksi yaitu sebesar 300.000. Analisa teknis dan teknologi. Proses operasi usaha. Bakat bunga dan rangkai bunga dan ikat menjadi satu rangkai. Kemudian ikat dengan tali atau pita, potong kertas kado menjadi 2 bidang persegi panjang yang sama ukurannya. Letakkan bagian yang berwarna di atas. Susun 2 lembar kertas kado dengan kertas kedua sehingga melintang menurut kertas pertama. Potong kertas pembungkus coklat menjadi persegi panjang dengan ukuran yang lebih besar daripada kertas kado tadi. Letakkan kertas searah horizontal. Kemudian letakkan kedua kertas kado tadi di tengah-tengah. Pastikan ujung-ujung kertas kado melebihi kertas coklat. Letakkan ikatan bunga di atasnya, kemudian tutup bagian bawah dengan kertas tisu. Lipat bagian bawah kertas kado dan kertas coklat ke atas sehingga menyelimuti ujung batang bunga. Pastikan kertas tisu tetap terlihat meskipun kertas kado dan kertas coklat sudah dilipat. Lipat ujung kanan kertas coklat kira-kira seukuran setengah jengkal. Kemudian lipat lagi. Pastikan lipatan kedua membentuk bagian bawah dan yang lebar dan bagian atas yang menyempit. Hasilnya seperti kipas yang dibuka. Lakukan teknik lipat yang sama dengan sisi kiri. Hasil akhirnya seperti kipas yang setengah terbuka. Remas bagian bawah kertas yang sudah lipat hingga menempel pada batang ikatan bunga di dalamnya. Setelah itu ikat dengan pita. Kebutuhan bahan operasi. Dalam produksi ini, kami memerlukan atau membutuhkan bahan seperti kertas, bunga, gunting, selotip, atau depletis. Kegiatan perawatan teknologi. Di sini, kami tidak menggunakan teknologi dalam pembuatan produk buket bunga. Aspek keuangan. Kebutuhan peralatan dan investasi. Yang pertama, kami membutuhkan gunting untuk alat pemotong. Di sini kami membutuhkan 3 buah gunting dengan harga 5.000. Jadi jumlah ketiganya itu sebesar 15.000. Yang kedua yaitu lakban sebagai alat perekat, di mana kami membutuhkan 12 lakban dengan harga 5.000 sehingga jumlahnya itu sebanyak 60.000. Lidi sate, kami menggunakan lidi sate ini untuk penyangga bunga atau menyambungkan batang bunga supaya lebih panjang dengan sebanyak 5 lidi sate dengan harga 3.000
dan jumlah semuanya itu 15.000. Jadi totalnya itu 90.000. Kebutuhan perlengkapan dan modal kerja di sini ada bunga. Bunga ini kami membutuhkan sebanyak 50 pieces dengan harga satuan 15.000 sehingga jumlahnya 750.000. Snack atau makanan kami membutuhkannya sebanyak 30 pieces dengan harga satuan 10.000 dan jumlahnya 30.000. Kertas bunga di sini kami membutuhkan 5 pieces atau 5 dus. Harganya tuh 20 bersatuan dengan jumlah 40.000. Pita box yaitu sebagai pengikat bunga kami membutuhkannya itu sebanyak 5 pieces dengan harga satuan 5.000, jadi totalnya itu 25.000. Box kami membutuhkannya sebanyak 50 dengan harga satuan 5.000 dan jumlahnya itu 250. Jadi totalnya semuanya yang kami butuhkan sebanyak 1.095.000. Next. Total biaya. Di mana peralatan dan investasi tadi sebanyak 90.000 dan operasional dan biaya variabel tadi sebanyak 1.995.000. Jadi total keduanya itu 1.185.000. Produk arus kas. Di sini di bos 1 atau di tempat yang pertama kami menjual 5 pieces buket bunga dalam sehari, di mana pendapatan kami per hari itu bisa mencapai 400.000 dan kalau dikalikan per bulan itu kami bisa mendapatkan 12 juta. Jadi jumlahnya atau totalnya itu sebanyak 12 juta dan pertumbuhan kemampuan menghasilkan laba bisnis, di mana di tempat satu kami kan menjual 5 buket dalam sehari dengan harga 400.000, jadi per bulan itu ada 12 juta. Dan modal kami itu sebanyak 6 juta dan kami mendapatkan laba kotor sebesar 6 juta. Jadi karena kami memiliki pegawai sebanyak 3 orang, jadi 1 orang pegawai itu digaji sebesar 500.000 per bulan, jadi dikali 3 dapat hasilnya 1.500.000. Belanja harian, di mana belanja harian kami dalam 2 bulan atau dalam 60 hari itu sebanyak 3 juta, jadi laba bersih per bulan itu sebanyak 1.500.000. Benefit, jika kemampuan penghasilan laba bisnis like flower shop per bulan itu sebanyak 1.500.000 atau 7.500.000 selama 5 bulan. Benefit atau cost ratio BEP analisis, di mana B per C sama dengan 6 juta dibagi 1.500.000 atau modal dibagi dengan laba bersih sehingga dapat C. Karena BCR-nya itu lebih besar dari 1, jadi usaha yang kami buat itu layak untuk diteruskan. Baik, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 4 izin mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.